Jessica itu sudah punya lawyer hebat, yaitu Bapak Otto Hasibuan. Ke sumber yang paling terpercaya, yaitu Otto Hasibuan. Pertemuan ini ya, ini kalian ini saya bahas pertama kali saya membahas itu. Jessica bukanlah pelaku Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Oke, kali ini gue pengen ngebahas Jessica Kumala Wongso karena dari video sebelumnya ada top komen ya dari netizen yang bilang, "Bang, gimana sih kelanjutan dari info Jessica Wongso?" Oke, karena gue bisa mencari data, jadi kita bakal coba telusuri datanya sudah sampai mana Jessica Wongso. Mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi ya teman-teman. Kita diskusi bareng-bareng aja. Nah, karena ini diskusi, jangan lupa dulu klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk aktifin like, comment, share, dan tombol loncengnya agar kalian tahu saat video ini diupload. Ya, kita langsung aja mulai videonya ya. Let's go! Oke, kita pertama ke sumber yang paling terpercaya, yaitu Otto Hasibuan. Nah, ini ada salah satu akunnya ya, Otto Hasibuan, dan dia dulu sering banget upload tentang kabar keberlanjutan kasus Jessica. Dan yang terakhir di sini dia posting tentang 7 minggu yang lalu di Kaesang. Itu berarti di tahun 2023 ya. Udah lama banget ya 7 minggu yang lalu, karena inilah pas Jessica. Jadi kita tidak bisa melihat kabar keberlanjutan dari Otto Hasibuan. Gue tahu mungkin kenapa Otto Hasibuan ini nggak nginfoin ke kita lagi. Mungkin karena dia sibuk dan dia udah ngajuin surat ke pengadilan. Mungkin saja tidak ada tanggapan dari pihak kepolisian. Infonya dulu yang kita dapet ya teman-teman, suratnya itu ditolak ya, terakhir ditolak. Tapi gue belum tahu lagi untuk keberlanjutannya. Nah, kita coba langsung aja lihat ke orang selanjutnya. Oke, di sini Rismond. Jadi abang Rismond ini ternyata buat channel YouTube teman-teman. Nah, yang pengen subscribe diklik dulu subscribe di sini ya. Dia Bliga Akademik ya. Di sini dia ngebahas semua CCTV kasus Jessica Wongso. Oke ya, pasti kalian penasaran, yuk kita dengerin dia ngebahas kasus Jessica Wongso. Ini banyak banget, bahkan sampai detail banget ya. Kita bisa lihat tuh thumbnailnya aja ya, gambar awalnya tuh pewarnaan segala macem dia tampilin ya. Wow, ini mungkin ya buat teman-teman yang pengen nonton silahkan. Ini banyak banget ya data-datanya. Aku pun sudah sampai geli melihatnya ya. Wow, datanya sebanyak ini ya. Ya mungkin yang pengen belajar CCTV kalian bisa ngeliat channel ini ya. Oke, mari kita tonton videonya dulu ya. Oke, video yang membuat gue tertarik ada video yang ini teman-teman. Ini loh buktinya. Nggak ada itu, Rismond itu bohong itu. Tidak ada apa itu, bahwa kualitasnya bagus. Kualitasnya memang FHD. Ayo uji. Dosen-dosen ayo datang kalau mau menguji. Wah, jika memang ada, ya benar ternyata Rismond bohong. Berarti itu dosen apaan itu Rismond itu? Pembohong. Tuntutlah saya akhirnya. Harusnya Anda mendengar ini, tuntut saya kalau ada file ISO-nya. Oke, di video yang pertama dia ngejelasin kalau dia emang bohong, tuntutlah saya, dia bersedia dituntut. Wow. Demi ngebela Jessica, ternyata di video YouTube, channel YouTube, dia berani bersaksi kalau gua bohong, tuntutlah gua, penjarakan gua. Wow. Untuk Jessica mungkin yang tidak dia kenal, karena buat keadilan dia berani mempertaruhkan itu ya. Oke, kita lihat lagi. Ampun, jaksa. Gimana ini? Kayak gini nih. Bingung, gue nangis dulu lagi ya. Aduh, ampun. Isi kameranya nggak tahu, jumlah kameranya nggak tahu. Nuntut pasal 3 apa itu? Nggak tahu saya hukum itu ya kan. KUHP 340. Tuntutan minimum 20 tahun penjara atau seumur hidup atau mati. Oke, di sini Rismond nggak terima ya. Kurang-kurangnya 20 tahun. Putusannya. Dengan penanganan seperti itu. Kalau suatu waktu anak saudara Anda dituntut seperti itu dengan serampangan, Anda terima? Nggak terima. Aduh, parah banget ini jaksa-jaksa ini. Ini jaksa-jaksanya ya. Saya tunjukkan. Sebelumnya juga sudah banyak ya, tapi saya ingin visual saja ya, biar ada agak emosi-emosinya. Biar makin panas telinga mereka ini ya kan, saya buatkan. Ya,
direkayasa frame rate-nya Pak, laju frame ya, yang dari 25 menjadi 10, artinya ada 25 gambar per detik menjadi 10 gambar per detik. Paham? Dari situ saja data sudah hilang. Berapa itu data hilang? Oke, maksudnya videonya jadi kualitasnya jadi diburemin ya, buat teman-teman mungkin yang nggak tahu maksudnya. Jadi ketika kalian nonton video gua, kualitasnya tuh diburemin. Nah, kalau kualitas diburemin kayak kalian nonton video di HP Nokia 3GP itu kan nggak jelas ya gambar-gambarnya. Beda dengan kalian nonton yang dari YouTube ya. Sekarang udah jelas banget nih. Kalau 3GP kan kalian kayak gini aja ini udah kotak-kotak nih. Nah, maksud Rismon tuh nggak terima di situ ya. Harusnya CCTV itu kualitasnya HD, pas masuk ke pengadilan kualitasnya jadi burem gitu kata Rismon ya. Itulah yang membuat Rismon protes, karena Rismon ini paham banget tentang alur mainnya kamera gitu ya. Berlima hilang data itu. Secara data itu hilang 73%, yang tersisa 26,6%. Kok percaya ini jaksa? Ini modal percaya tapi nuntut orang. Jumlah kamera CCTV-nya berapa pertanyaannya? Pasti ada itu yang menangkap dari samping, kiri, kanan, tengah. Terus di sini ada CCTV-nya ada yang hilang ya. Kalau kalian perhatikan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya hilang, 11 hilang, tiba-tiba langsung masuk ke 15. Ya, jadi ada kamera CCTV yang emang hilang ya datanya. Kemana semua datanya ini ya? Kalau seseorang membuat folder dari 1 sampai berapa ini ya? 18, berarti kamera itu ada 18, tapi di sini nggak sampai 18 file hilang. Sungguhnya di meja 54. Pak Jaksa Agung, halo, pecat mereka Pak. Bagaimana ini Pak? Masa penanganan perkara berubah Pak? Terlibat dalam rekayasa tersebut, mereka harus buktikan ya. Jaksa harus menuntut balik harusnya untuk bebas Jessica tersebut gitu loh. Kalau mereka salah menggunakan data video yang sudah direkayasa oleh Muhammad Al-Azhar ya. Jaksanya itu keras kepala Pak Rismon ya. Saya kira mereka sudah nonton lah itu, cuma bersembunyi ya. Harus ya positive thinking. Jadi nanti kalau kita tuduh nanti kena hukum ya kan. Ya positive thinking aja lah, mereka tidak tahu rekayasa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Oh ini ya orangnya, Christopher sama Muhammad Al-Azhar ya. Gue baru ngeliat wajahnya Christopher ya. Oke, next. Terus ada video yang membuat gue tertarik ngebahas Sandi. Ada Sandi di sini ya. Oke, next. Mereka bersama-sama, saya tidak tahu ini fotonya foto rekayasa atau tidak kan, karena sekarang ini banyak sekali rekayasa. Jadi kalau benar foto ini berarti kan harusnya tahu waktu koordinasi sudah tanya ini kenapa persiapan besok sidang buram, kopi yang kamera 1 tajam, kamera 2, 3, 4, 6, 7, 9 itu kenapa buram? Enggak kalian tanyakan waktu itu pada Christopher dan Muhammad Al-Azhar waktu pertemuan ini ya, ini kalian ini Muhammad Al-Azhar, ini Christopher, ini Sandi Andika, ini entah siapa ini, Haribo ini juga salah ini ya. Kenapa kalian tidak tanyakan saat itu? Tidak ada lagi, ini sudah terang benderang apa yang kalian putarkan adalah hasil rekayasa dari Muhammad Al-Azhar. Jangan bersembunyi, ini udah inkrah, ini udah hukum, sudah inkrah, tidak ada keadilan itu sampai mati. Seorang anak manusia ini sedang mendekam, kalian buat di penjara menggunakan bukti-bukti video yang direkayasa, meledak-ledak ini, karena saya paham betul keilmuan saya. Jadi jangan dibilang saya akan diam, saya akan berteriak terus ini, akan mengejar kalian sampai kalian mengakui dan minta maaf. Hei para jaksa, tidak ada lagi ruang bagi kalian untuk mencari-cari alasan bahwa video yang kalian tampilkan, baik pada saat saksi fakta dihadirkan, pada saat Jessica sebagai terdakwa dihadirkan, bahkan pada saat saksi ahli Muhammad Al-Azhar dan Christopher dihadirkan sebagai saksi ahli, itu semua sudah rekayasa. Energi saya tetap melihat kalian positive thinking. Ya balaslah harusnya positive thinking saya dan positive thinking dari semua netizen dengan cara kalian untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan berdiam diri setelah ketahuan. Kalian gagah perkasa ketika mencecar Jessica. Seperti apa Pak Pendekar berani mati pada saat itu. Seperti di atas angin semua. Tapi sekarang kalian bersembunyi entah kemana. Ya, Jaksa Ardhito Muardi, Sandi Andika, Hari Wibowo, Carvalho, Oktavandi atau apa itu ya, Oktavinandi. Nah, supaya bersuara dan semua netizen bisa mengutip itu. Kanal-kanal YouTube dan TikTok untuk kalian.
Oke, di sini ada sosok Krishnamurti ya. Jadi Krishnamurti ini yang ngelaporin Jessica yang bahwasannya Edi anakmu dikoit nih sama Jessica. Kayaknya dia dikasih racun deh gitu ya. Nah, ada Krishnamurti. Terus ada jaksa penuntut umum. Kok semangat banget ya mereka ya. Dan di sini ada ahli CCTV 2 orang. Jadi ngejelasin di sini nih buat pada waktu persidangan. Jadi mereka persiapan nih besok ya biar gimana caranya Jessica bisa jeblos ya. Oke, jadi di sini belum waktunya persidangan tapi mereka udah diskusi dan mereka kayaknya sih jangan-jangan ya yang di situ CCTV Jessica lagi ya. Wow, barang buktinya ya. Harusnya ditampilin di persidangan tapi mereka udah mempersiapkan ya. Ini mereka lagi nyari cara nih. Gimana nih caranya? Oke. Itu menurut gua ya. Kita lihat lagi. Supaya didengar semua tetangga keluarga kalian ya kan. Kakek, nenek, paman, ponakan, bule, Pak D, apa mudah-mudahan mereka akan mendesak kalian. Perbaiki nih. Ada anak manusia kalian pakai hasil rekayasa video yang direkayasa Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto kalian pakai ya. Karena ini ada di foto ini mereka bersama-sama. Saya tidak tahu. Ya, jadi ya mereka-mereka ini terhasut loh ya sama Christopher sama Muhammad Nur Al-Azhar gitu ya. Ini korban-korbannya ya. Dan ini Krishnamurti ini. Kacau kali bah ya. Ada Krishnamurti ngikutin terus ya persidangannya. Agak janggal gitu ya. Harusnya ketika kasus ini udah di persidangan ya udah Krishnamurti nggak perlu ngikut lagi ya. Karena ya biar yang nanganin ya jaksa penuntut umum gini. Tapi di sini Krishnamurti tetap ngawal ya. Wow. Next. Nah gitu Krishnamurti Pak. Anda di reskrimum pada saat itu ya harusnya ya gimana ini? Gimana nih? Saya lihat juga ini ada foto koordinasi ya persiapan besok. Sidang kopi nantikan episode besok. Nah ini ada fotonya ini kalian berkoordinasi persiapan kopi sianida. Nah ini ada Jaksa Sandi, ini Christopher penipu, terus ini Muhammad Nur, ini Hari Wibowo, ini Oktav Finandi, ya kan? Nah, kalau Anda masih tidak percaya, ayo kita bertemu di Mabes Polri. Anda tanya saya langsung, dan Anda bandingkan dengan ahli-ahli lain di luar mereka berdua. Independen. Kita buktikan secara ilmiah mereka merekayasa. Gitu Pak Krishnamurti, progresif lah. Mana ini Pak, tolonglah berikan tanggapan. Jangan diam saja. Kalau Anda masih tidak percaya, ayo kita ketemu di Mabes Polri kapan? Gitu Pak. Biar saya buktikan apa saya, argumen ilmiah saya, bandingkan dengan dosen IT di ITB atau UI sana atau yang lain. Kalau memang argumen saya benar, maka kedua anak buah Anda tersebut nyata-nyata secara terang-benderang menipu Anda. Bukan hanya pengadilan, hakim dan lainnya, dan rakyat Indonesia. Anda sendiri sebagai komandan saat itu ditipu sama dia. Tapi kalau kita bertemu di Mabes Polri dan saya menipu, tangkap saya langsung. Gitu Pak Krishnamurti. Mempertaruhkan bidang ilmu saya yang sudah saya geluti puluhan tahun nih, 30 tahun sudah. Jadi saya siap mempertaruhkan ini apapun taruhannya. Itu saja pesan saya ya kepada Pak Krishnamurti. Tolong ya, Jessica Kumala Wongso ini dituntut dengan video yang sudah nyata-nyata terang benderang direkayasa oleh anak buah Anda, Muhammad Nur Al-Azhar itu, dan saksi ahli sipil Christopher Harimanrianto. Dan sampai saat ini mereka pengecut, diam saja entah di mana. Tolonglah Anda ya, tolonglah bantu ini Jessica ini supaya menemukan keadilannya. Ini kan bangsa Indonesia ini kan bukan punya milik mereka berdua aja. Gini loh, gini Bang Rismon ya. Kenapa? Ini hanya statement gue ya. Kenapa Krishnamurti tidak mau buka suara dan memilih diam aja? Ya mungkin dia udah main karena yang laporin Jessica awal yang mencurigai bahwa diracuni adalah dia ya, yang telepon ayahnya Mirna. Jadi ini anakmu ya, si Mirna sepertinya diracuni nih ya oleh kopi cyanida gitu. Nah, kemungkinan ada main dari Krishnamurti, kemungkinan biar dia naik jabatan. Gitu loh. Makanya dia milih dia. Oke, ini hanya statement gitu. Hanya statement ya. Milik kita bersama. Oleh karena itu keadilan yang harus ditegakkan bukan dengan cara video yang sudah direkayasa Pak Krishnamurti. Kalau sekali lagi saya pesan, kalau Anda masih tidak percaya dan ragu, panggil saya ke Mabes Polri. Cuma gitu Pak Rismon. Ya kan? Itu cara elegan untuk menyelesaikan masalah keilmiahan seperti ini. Karena saya yakin 1 miliar % dengan keilmuan saya 30 tahun sejak tahun 94 di teknik elektrogen. Saya belajar ilmu ini dari seorang Profesor Dr. Adi Susanto. Ya Pak Krishnamurti, pesan saya terakhir, ayolah kita selesaikan ini, jangan dibiarkan lagi seperti ini. Bukti rekayasa video ini sudah sangat nggak mau brutal dia mereka lakukan gitu loh, mengaburkan objek-objek sehingga pergerakan itu menjadi abstrak.
Nah gitu Krisnamurti. Takut ketahuan loh Pak Rismon, dia itu nggak mau. Nah ini ada salah satu ya. Jadi ya pokoknya kalian mau ke channel YouTube-nya ya tadi yang Beliga Akademik, kalian bisa aja ke sana ya. Video lengkapnya tuh banyak banget. Nah teman-teman yang pengen tahu info keberlanjutannya, kalian bisa nonton di channelnya Bang Rismon ya. Oke, next. Terus kita masuk dari Pak Alfi ya. Ini nggak tahu, ini kayaknya pengacara ya. Sorry kalau misalnya salah karena gue nggak terlalu banyak ngambil data dia. Jadi ada dari Pak Alfi yang berkomentar atau dikenal dengan Ko Alvin ya. Oke, kita coba dengerin tentang pendapat Jessica. Ini yang terbaru sih, video terbaru yang gue temukan ya. Jessica itu sudah punya lawyer yang hebat, yaitu Bapak Otto Hasibuan. Iya. Untuk apa lagi dibutuhkan saya? Berarti dia lawyer ya, bener ya? Saya berarti. merasa bahwa orang-orang tersebut sebenarnya tahu deh kok, mereka pinter. Mereka sudah tahu langkah-langkah apa yang harus digunakan, harus dilakukan ya teman-teman ya. Tapi begini aja teman-teman, karena memang Pak Otto juga sudah membuka suara untuk meminta lawyer-lawyer bergabung. Ya saya pengennya kalau memang beliau meminta saya untuk bergabung, maka saya bersedia. Tapi jika tidak, saya juga tidak akan meminta-minta karena kasus saya juga yang saya tangani juga banyak teman-teman ya, dan saya bukan tipe pahlawan kesiangan yang mau ikut campur di segala macam kasus. Widih, Kalau menurut pandangan hukum, saya memberikan pandangan hukum. Oke, gimana ini pandangan hukum saya bukan sebagai pengacara tapi sebagai ahli hukum ya teman-teman ahli ya. hukum. Melihat kasus Jessica. Kasus Jessica ini sebenarnya adalah kasus di mana penyidikan yang tidak matang. Jadi kalau ditanya kesalahannya ada di mana, ya pasti orang cuma mau tahu kesalahan di mana sih, kenapa bisa Penyidikannya terjadi tidak seperti ini. matang, bener. Kesalahannya teman-teman ada di pihak kepolisian, ada di Krisnamurti. pihak penyelidikan dan penyidikan yang tidak matang, tidak sempurna. Krisnamurti dong. Jadi gini teman-teman ya, secara hukum Sandi. yang namanya penyelidikan, lidik itu adalah mencari terang sebuah perkara, ya, untuk menentukan bahwa perkara itu adalah pidana. Bagaimana dilakukan, siapa pelakunya, itulah penyelidikan. Ya, nanti setelah lidik dia akan masuk ke sidik. Sidik itu untuk menentukan siapa pelakunya, ya kira-kira kalau memang ada pidana, siapa nih yang melakukan pidana itu, siapa yang ngebunuh, ya kan? Bagaimana cara ngebunuhnya dan mengumpulkan dua alat bukti yang cukup teman-teman. Itulah di proses sidik, ya penyidikan. Jadi biasa orang lidik dulu, polisi itu lidik dulu baru sidik. Nah, yang terjadi dengan kasus Jessica adalah penyelidikan dan penyidikan yang tidak sempurna. Bukan, saya bahkan kata-katanya saya ralat, bukan hanya tidak sempurna nih teman-teman ya. Asal-asalan teman-teman. Bener. Kalau kalian ingat ya, di mana ada momen gua ngebahas tuntutannya itu berdasar mimik wajah Jessica gitu. Jadi wajah Jessica tuh dibaca apakah wajah Jessica ini seorang pembunuh. Loh. Emang gak ada bukti lain tak sampai kelakuan dan wajah Jessica di persidangan itu dibaca. Ketika wajah Jessica mengerut, ketika Jessica menangis, ketika Jessica gak menangis, itu dinilai semua teman-teman ya. Lucu kali. Tapi gue juga bingung sih. Ketika Jessica nangis salah, ketika Jessica nggak nangis salah juga ya. Kalau dia nangis kemungkinan dia menyesal gitu, dia ngerasa dia yang membunuhnya. Oke, ketika Jessica nggak menangis dibilang wah psikopat nih Jessica ya, dia seneng gitu kan. Aduh, serba salah ya jadi Jessica, bener banget. Ya, kenapa saya bilang asal-asalan? Karena itu penyelidikan dan penyidikan itu belum memiliki dua alat bukti. Iya, belum. Jadi dia bilang ada saksi. Oh ya, saya udah periksa 20 saksi, 100 saksi. Polisi, lo mau periksa 1 juta saksi juga. Kalau saksi yang diperiksa tidak tahu, tidak melihat kejadian itu nggak bisa jadi saksi. Yesterday. Ya, jadi kadang-kadang teman-teman, kalau ditanya kan, waduh ini kok dijadikan tersangka, polisi selalu beralasan. Kita udah punya 2 alat bukti kok. Idi. Apa alat buktinya? 1 adalah keterangan saksi. Sedangkan saksi yang diperiksa, kalau nggak saksi palsu, banyak kan yang diperiksa saksi yang nggak tahu apa-apa. Jadi kasus Jessica ini sama kasus saya sama. Kalau dilihat kasus saya, contohnya ya, yang pemalsuan KTP, itu diperiksa 20 saksi. 1 saksi pun nggak ada yang kenal saya. Ya toh, yang kenal si pelaku utamanya. Tapi dibilang untuk kasus ini sudah ada keterangan saksi, sudah lebih dari 2 saksi. Disinilah kengawuran kepolisian teman-teman ya. Saya bilang sekali lagi, bukan saya mau menghina kepolisian,
Bukan saya mau melecehkan kepolisian, ya. Baiknya polisi itu suruh belajar hukum. Ya, mereka itu SIK, sarjana ilmu kepolisian, bukan sarjana hukum. Di situ. Jadi mereka tidak ngerti hukum, yang ada di dalam otak mereka adalah asumsi mereka. Menurut mereka alat bukti keterangan saksi, kalau udah ada saksi yang diperiksa, siapapun itu saksinya, mau itu saksinya ngantuk kayak saksinya kagak, yang penting ada saksi, saksinya kagak tahu apa-apa, yang penting dia udah periksa nih, ada 2 keterangan saksi, sudah ada 2 keterangan saksi, udah selesai. Itu yang kadang sering terjadi di kepolisian, teman-teman, ya. Itu saya melihat berkali-kali berulang-ulang. Itu masih tingkat yang rendah, teman-teman. Karena kenapa? Polisi pengen cepet-cepet nyelesain kasus ya, biar dia selesai nih kasus dan data-data di dia itu bagus gitu ya. Wah, polisi A nih udah banyak nyelesain kasus, makanya ketika udah ada saksi, 2 saksi, kita udah cukup, tutup kasusnya, udah clear gitu ya. Berarti polisi A udah menyelesaikan kasus tersebut. Beda lagi ketika polisi A tidak mau menyelesaikan kasus-kasus, kan data dia di belakang jelek tuh. Makanya setiap kepolisian itu pengen setiap kasus itu selesai ya. Oke, ini yang terbaru ya dari Alvin. Tapi ada lagi yang terbaru dari Mas Wirang Birawan, yang dimana ini 2 hari yang lalu dia ada podcast dimana di Tom MC, dan dia ngebahas siapa pembunuh Mirna sebenarnya ya. Oke, kita coba dengerin videonya seperti apa yang dibawain di acaranya Wira Birawan ya, atau di channel Tom MC Ilvi. Oke, let's go. Sebagai penasehat hukum, dia tahu betul dari A sampai Z bahwa memang Jessica bukan pelaku. Oke, kita dengerin dari Master Firasat Wira Birawan. Jika saya tidak mengontrol untuk up ke medianya. Oke. Kalau firasatnya mungkin kalau saya mau acuh ya udah saya biarin aja. Iya. Cuman permasalahannya kita mengetahui sesuatu hal yang menurut saya ini ada hal yang menurut saya ini nggak salah loh. Kenapa kok orang pada diam gitu loh? Nah, ketika muncul dokumenter Exco, saya bahas pertama kali saya yang membahas itu. Jessica bukanlah pelaku pembunuhan. Gitu. Nah, akhirnya banyak orang bertanya, lantas siapa? Itulah saya munculkan clue-clue firasat. Oke. Bagaimana untuk semua orang saya mengajak ada nggak yang belum disampaikan di media yang kita bisa ungkap di sini? Ada dong. Gue agak sebel ya dengan Master Firasat itu, orang Wira Birawan. Kalau dia emang tahu clue-cluenya segala macam, ya udah tinggal kasih tahu, selesai gitu ya. Malah dikasih clue-clue gitu. Asik. Ada. Ini Jessica nih, cerita Jessica. Iya. Tapi memang ini sangat sensitif sekali, di luar kapasitas saya untuk berbicara ini. Seharusnya yang berbicara adalah kuasa hukumnya. Oke. Tapi karena sampai kuasa hukumnya Om Otto Hasibuan itu sampai minta saya untuk coba analisa. Itu orang yang ini pengalaman waktu pertemuan ya, perkenalan pertama. Ini orang luar biasa jenius sih dia. Jadi dia nggak semerta-merta menerima firasat saya. Akhirnya dia bilang, oke, lantas kalau coba kamu ini dulu, tunjukkan ke saya, kata dia. Kalau kamu meyakini bahwa Jessica bukanlah pelakunya, karena dia sendiri sebagai penasihat hukum dan tahu betul dari A sampai Z bahwa memang Jessica bukan pelaku. Saya paparkan di situ semuanya, sesuatu hal yang nggak pernah muncul ke permukaan, dan dia mengetahui dan dia meyakini. Dan dia langsung bilang, dia bingung dong. Luar biasa dia lah gitu. Akhirnya dia bilang, ya udah, lakukan yang terbaik menurut kamu. Dan akhirnya dia buat acara doa bersama itu kan. Itu saya sempat kasih advice juga, tanggalnya, acaranya gitu. Permasalahan ini pas pertemuan pertama ya, dan bikin acara yang dimana sampai 1.500 lawyer ya bergabung buat kasus Jessica. Tapi percuma dengan sebanyak lawyer itu, kita lihat ya polisi masih bungkam gitu, karena menurut polisi nggak ada bukti kuat ya buat membuka kasus ini kembali gitu. Karena emang kalau mau nyari bukti kayak gimana toh ya, si Mirna juga udah nggak bisa diotopsi lagi, satu-satunya bukti yang bisa dibuka adalah otopsi. Cuma Mirna kan udah nggak ada nih, udah dimakamkan ya udah clear gitu ya. Apalagi yang mau dicari, buktinya udah nggak ada. Satu-satunya CCTV ya. CCTV itu masalah buram-buramnya menurut polisi masih kurang kuat. Makanya Bang Rismon itu buat channel YouTube tadi guys. Dan next, apa waktu itu yang disampaikan ke Pak Otto? Nah, apa saya tuh? mengungkapkan banyak
kejanggalan-kejanggalan yang selama ini mereka tidak peka. Ya, ada sebagian yang tidak peka itu bisa menjadi senjata untuk membuat Jessica bebas. Gitu. Oke. Karena Tapi ada tembok besar nih. Ada tembok besar yang Tinggal harus Apa sih sebetulnya tema Sorry, dari gua agak kasus sebel Jessica gitu. ini? Apakah apa motif daripada pembunuhan Mirnanya itu Masih sendiri? dipertegas motifnya nih. sampai sekarang belum jelas. Benar. Saya sangat mempercayai kuasa Tuhan. Oke. Tidak ada yang bisa diragukan di dunia ini. Kalau meragukan hal ini berarti keraguan keimanannya terhadap Tuhannya harus diragukan. Kalau betul Jessica pelaku pembunuhnya, mungkin tidak Tuhan membuat ini naik ke permukaan dan sebesar ini. Nggak mungkin. Yes. Karena Tuhan memberikan pesan bahwa ada sesuatu yang harus diungkapkan. Ini ada orang yang tidak bersalah, diadili, diproses hukum dengan proses hukum yang tidak sesuai. Itu menurut nalar logika saya. Iya. Tapi menurut keyakinan batin saya, kalau dia betul pelakunya, Tuhan nggak mungkin angkat kasus ini. Banyak kita lihat orang di sosial media bertarung bebas, mengeluarkan pendapat, ya, mengeluarkan pemikirannya. Tapi mereka kadang lupa. Ini satu hal ya, mungkin nggak apa-apa banyak yang bully saya bilang, aduh kamu belain Jessica. Satu hal aja, kalau memang Jessica pelakunya, tidak mungkin Tuhan buat ini sebesar ini. Tinggal tergantung kita mau tidak aware. Justru karena saya melihat ada suatu ketidakadilan di sini, saya semakin beringas menggunakan firasat saya mencari titik celah dan terus mencari apa yang harus dilakukan oleh tim kuasa hukumnya. Oke. Kalau ada satu hal yang harus dilakukan atau ada satu clue apa yang paling meyakinkan bahwa Jessica bukan pembunuh itu apa kira-kira? Ini gak usah Sumpah ya, ini dipertegas terus sama pembawa acaranya ya. Emang karena penjelasan dari Wiram Birawa ini masih menurut gue masih pertengah-tengah gitu. Makanya sampai 3 kali diperjelas apa gitu ya yang membuat Otto Hasibuan ini yakin gitu. usah dari firasat aja dulu. Firasat itu senjata paling terakhir. Nanti ya. No crime, no autopsy, no crime. Udah itu aja dulu pakai gitu. Oke. Nggak usah pakai yang lain. Nanti kalau ada yang bisa membantah Luar semua itu baru biasa. firasat muncul deh. Bikin bingung. Apa waktu itu yang disampaikan? Next. Tapi kalau misalnya contohnya sekarang ada beberapa tokoh-tokoh yang selama ini sangat meyakinkan mengatakan bahwa Jessica bersalah lalu kemudian ketangkep korupsi itu masuk. Korupsi, ya begini. Itu saya sempat angkat di Instagram Oke, saya. ini yang ya. ketangkep korupsi Sandi ya. Sandi apa sih? Siapa lupa gua. Lupa guys ya. Kok Sandi sih? Siapa ya? Wakem Homham. Anjir. Lupa. Tuhan akan menunjukkan kebenarannya dengan cara dan Wamen. jalannya sendiri. Kebenaran itu dengan kepalsuan nggak bisa disandingkan bersamaan. Nanti kebenaran itu mencari jalannya sendiri. Orang bilang, apa jalan kebenarannya? Ya ini jalan kebenarannya. Buktinya ini bisa muncul lagi ke permukaan. Iya. Waktu ada yang korupsi, artinya dalam waktu yang berdekatan, menurut saya, keyakinan saya, Tuhan ingin memberikan pesan pada kita bahwa ini adalah satu hal yang janggal dan Firasatnya ada berhasilkan karmanya. dari keyakinan. Dalam waktu deket loh. Dekat banget dan itu orang yang sangat diagung-agungkan Yes. pula lagi. Didengar banget pendapatnya. Iya, jadi itulah kita sebagai manusia yang harus benar-benar kalau mau berbicara A ya harus berlaku A, jangan berbeda. Jangan berbeda. Karena alam semesta ini pasti tidak setuju juga. Enggak. Alam semesta tidak akan membiarkan ketidakseimbangan ya. Eddie ya, gue Oke. ingat Wah, Eddie. keren. Jadi ada yang satu yang paling menarik saat itu. Ini kita masih bahas Jessica ini. Saya jelaskan lagi. Saya tuh selalu membuat clue firasat. Apapun yang saya posting dan caption itu pasti mengandung clue. Yang orang awam bisa menerjemahkan itu. Apa tujuannya saya buat clue? Ya karena pasti ada pihak-pihak yang tidak terima kalau saya angkat dan up kasus ini. Saya tidak ada kebencian dengan siapapun, tidak. Tapi saya tidak kenal juga dengan Jessica. Karena ini sangat serius sekali. Ini bukan lagi masalah Jessica kalau menurut saya. Saya bilang sama Om Otto, Om, saya orang pertama yang paling yakin Jessica itu bisa bebas. Gimana caranya? Saya katakan seperti itu. Karena besok kalau ada seperti ini, seperti Jessica, berarti akan ada Jessica yang lainnya. Ya, hukum digunakan untuk atau mengelabui atau
menghilangkan barang bukti dan seterusnya. Iya, ya. Tapi kalau misalnya Tapi gimana caranya gitu? Sorry ya, gue agak kurang ngerti gitu sama Wirang Birawan. Tapi gue agak sukanya dari sisi dia ngangkat kasus gitu ya. Karena dia punya nama juga di Master Firasat. Dan menurut gue bagus gitu. Tapi hasil statement dia menurut gue kurang shock gitu ya. Next. Ini saya bilang, cluenya apa, Wir? Kamera palsu. Saat itu Om Otto bilang, apa ya? Jadi saya bilang, cluenya apa, Wir? Kamera palsu. Saat itu Om Otto bilang, apa ya kamera palsu? CCTV. Akhirnya dalam waktu 4 hari ada yang namanya Rismon Sianipar. Itu kita dipertemukan kembali dan bisa kontak lagi. Dan akhirnya dia paparkan itu semua satu persatu sesuai dengan kemampuan kapasitas ilmu yang dia miliki. Jadi saya bilang, firasat itu akan memberikan clue, sisanya dipecahi dikaji sendiri lagi. Follow up lagi ya. Ternyata setelah dikaji benar. Ternyata kamera tersebut banyak yang palsu. Yang mengatakan si Rismon. Ada itu salah satu podcast, dia mengatakan habis-habisan dia buka di situ. Wow. Nah, begitulah firasat. Ya, semoga kasusnya masih bisa dibuka lagi ya. Saya orang paling yakin ini kasus akan dibuka. Dibuka. Dan pembunuh realnya akan ketahuan nggak? Apa ada yang lagi gerah nih sekarang nih? Gini. Sebelum mencari pembunuhnya, kalau firasat Wirang Birawa, cari dulu sebab matinya. Saya minum dulu ya. Oke, kita minum. Agak gerah nih. Gerah nih. Ini kopi lagi nih. Sianida. Kan orang bertanya, Wirang, kamu selalu bilang firasat kamu bukan Jessica, lantas siapa? Ngapain kamu tanya siapanya? Tapi penyebabnya dulu dong. Itu menurut saya. Kalau ayahnya itu ada hubungan nggak? Udah, kita nggak berani ngomong. Bahaya, Om. Itu bahaya ya. Kalau off air aja nanti kita ngomong. Nanti kita off air ngomong ya. Bahaya. Saya tidak sekuat itu, Om. Oke. Oh, berarti ada sesuatu ya. Tapi ada satu cluenya. Banyak-banyak aja wawancara. Jadi saya Dulunya banyak-banyak wawancara. Oke, kita coba masuk ke komentar aja deh. Gue juga udah bingung ya dengan mendapat Wirang Birawan ini. Bukannya gue makin ngerti, malah makin bingung ya. Ya, itulah ya. Next kita coba baca. Nggak ada ujungnya, cuma momen saat film biar meledak. Api mulai sepi ketutup berita pemilu. Untuk saat ini masih sibuk pemilu. Mungkin setelah selesai pemilu nanti baru dibuka lagi kasusnya. Harus ini kasus dibuka up terus yuk. Nah iya ya. Jadi kasus Jessica ini gak pernah gue bahas karena emang pemilu ini sangat kuat gitu ya. Ya itulah ya. Jadi Jessica ini gak pernah muncul lagi di FYP gue. Jadi data-datanya ya ketinggalan lah ya. Akhirnya karena ada dari kalian top komen ya netizennya di channel gue, ya gue bahas lagi kabar terbarunya ya ini teman-teman ya. Jadi udah clear sih kabar terbarunya, sampai sekarang masih belum dibuka sidang ataupun PK kedua ya sampai saat ini. Ya masih hanya berbicara aja. Kita bisa lihat dari Wirang Birawan, dari Rismon. Gue salut sih sama Rismon, dia sampai buat channel YouTube dan dia ngebahas konten-konten banyak banget kejanggalan dari Jessica. Nah itu ya, kalian bisa aja tadi ke channel YouTube-nya ya, yang pengen tahu keberlanjutannya. Yang suka tuh melihat data-data analisa CCTV silahkan ya, sok kah. Atau oke, video terakhir kita bakal bacain top komen di channel aneh. Let's go. Dari @yader8370. Saya yakin mereka nggak sampai perceraian. Ya amin lah ya, semoga nggak sampai ke perceraian. Ini gue ngebahas kasus Ria Ricis dan Teuku Ryan ya. Tapi emang karena kasus mereka ini bener-bener berlarut-larut, karena udah muncul banget di FYP gue banyak, akhirnya gue ngebahas kasus Ria Ricis. Itu aja sih ya. Thank you banget ya udah komentar dari Yan dia ini. Ya gue juga pengennya Ria Ricis dengan Teuku Ryan jangan sampai cerai, karena kasihan banget dia udah punya anak ya. Kasihan lah anaknya. Seenggaknya kalau pengen bercerai, pikir dulu anaknya gitu. Oke, gue Fadli undur diri dulu. Kalau misalnya ada salah kata mohon dimaafkan, ataupun ada salah penyampaian, salah pengucapan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.